Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau berada pada masa di mana segala usaha seakan tak membuahkan hasil, pintu rezeki tertutup, doa-doa seolah menggantung di langit, dan langkahmu terasa berat karena hati penuh pertanyaan, mengapa rezekiku seret ya Allah? Padahal engkau telah berusaha, telah berdoa, telah berjuang. Namun jawaban itu belum juga datang. Ketahuilah, bukan karena Allah tak sayang, tapi justru karena cintanya begitu besar. Allah ingin mengajarimu tentang sabar, tawakal, dan makna rezeki yang sebenarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Rezeki yang seret bukan hukuman, melainkan pendidikan dari Allah untuk menumbuhkan kedewasaan iman dalam hatimu. Lihatlah kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Dahulu beliau adalah orang yang sangat kaya raya, memiliki tanah luas, hewan ternak, keluarga yang penuh kasih, dan kehidupan yang sejahtera. Namun Allah ingin meninggikan derajatnya dengan ujian yang berat. Segala hartanya hilang, anak-anaknya wafat, tubuhnya dipenuhi penyakit, dan tak seorang pun mau mendekatinya. Tapi apakah Nabi Ayyub mengeluh? Tidak, ia hanya berdoa lirih, Rabbi anta arhamur rahimin, wahai Tuhanku, Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Ia tetap berzikir, tetap bersyukur, tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Dan ketika waktu yang ditentukan tiba, Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Seketika penyakitnya sembuh, hartanya kembali, dan keluarganya dikaruniai lagi. Itulah bukti bahwa rezeki yang tertahan bukanlah akhir, melainkan awal dari pertolongan Allah yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengalami kesempitan yang luar biasa. Dalam satu riwayat, beliau menambatkan batu di perutnya karena lapar yang begitu dahsyat. 3 hari tidak makan, hanya bertahan dengan air zam-zam dan zikir kepada Allah. Namun beliau tidak mengeluh, tidak mengendurkan semangat dakwah, dan tetap tersenyum di tengah kesulitan. Rasulullah memahami bahwa rezeki bukan semata makanan dan harta, melainkan kekuatan hati untuk tetap bersyukur dalam kekurangan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengalami hal yang serupa. Ia kelaparan hingga pingsan di masjid karena tak memiliki apa-apa. Orang-orang menyangka ia gila, padahal ia hanya menahan lapar dengan sabar. Rasulullah melihatnya lalu membawanya ke rumah. Di sana hanya ada sedikit susu, namun Nabi Muhammad SAW meminta Abu Hurairah memanggil sahabat lain untuk minum bersama. Setelah semua sahabat kenyang, barulah beliau minum terakhir. Itulah teladan dari seorang nabi yang penuh kasih dan yakin pada janji Allah. Dalam kesempitan pun beliau tetap memberi, tetap menenangkan, dan tetap percaya bahwa Allah akan mencukupkan. Saudaraku, jangan pernah menyangka Allah sedang marah ketika rezekimu disempitkan. Bisa jadi Allah sedang menyembuhkan hatimu dari penyakit cinta dunia. Ia ingin engkau kembali menengadahkan tangan dengan tulus, memohon tanpa syarat, dan berserah dengan ikhlas. Karena terkadang, ketika rezekimu lancar, engkau lupa bahwa semua itu berasal darinya. Maka Allah menahan sedikit agar engkau menunduk, menangis, dan kembali dekat dengannya. Rezeki yang seret tidak selalu berarti hidupmu buruk. Kadang itu jalan agar engkau melihat nikmat lain yang selama ini terabaikan. Kesehatan, keluarga, ketenangan hati, sahabat yang tulus, iman yang masih hidup, semuanya adalah rezeki yang jauh lebih berharga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah dunia telah diberikan kepadanya. Maka janganlah engkau hitung rezeki hanya dengan uang, karena rezeki sejati sering tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang membuatmu tenang. Ketika rezekimu terasa sempit, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersyukur,
jangan berhenti percaya bahwa Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Kadang Allah menunda rezeki bukan karena Ia ingin membuatmu kecewa, tapi karena Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, lebih luas dan lebih berkah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, sabarlah. Jangan takut dengan rezeki yang tertunda, karena setiap penundaan Allah selalu mengandung hikmah. Mungkin hari ini engkau menahan lapar, tapi esok Allah akan memberimu kenyang dengan keberkahan. Mungkin hari ini engkau kehilangan pekerjaan, tapi nanti Allah gantikan dengan rezeki yang membuatmu lebih dekat kepadanya. Yakinlah, rezekimu tidak hilang, hanya sedang Allah tata agar datang di waktu yang paling tepat. Sebab Allah tidak pernah terlambat dan kasih sayangnya tidak pernah kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.